Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori reliabilitas, yaitu dalam hubungan dengan validitas. Reliabilitas ini sangat terkait. Kalau kita analogikan, validitas itu adalah ketepatan sasaran pengukuran. Reliabilitas itu secara awam dapat dijelaskan sebagai konsistensi. Misalnya, di yang pertama itu kan ada anak panah, diibaratkan dia reliable, konsisten titiknya, tetapi tidak tepat sasaran, reliable tapi tidak valid. Terus yang gambar kedua itu sudah tidak reliable dan tidak valid. Yang ketiga reliable dan juga tidak valid. Dan yang terakhir itu dia valid tapi juga reliable. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat pengukuran kita itu valid yang harus reliable. Namun reliable saja belum tentu cukup. Karena apa? Kalau reliable saja belum tentu valid. Yang kedua ada tipe estimasi reliabilitas. Tadi saya katakan dalam bahasa awam, reliabilitas itu dapat diterjemahkan sebagai konsistensi. Namun konsistensi maknanya ada macam-macam, dilihat dari jenis reliabilitasnya. Misalnya konsistensi berdasarkan tes retest. Yang pertama itu kan ada tes retest. Berarti konsistensi berdasarkan waktu pengukuran. Yang kedua itu ada konsistensi internal. Berarti konsistensi bukti di dalamnya. Terus yang ketiga itu ada parallel test, yaitu konsistensi antara satu foretest dan foretest yang paralel. Dan yang terakhir itu ada reliabilitas inter-rater, yaitu satu rater dengan yang lain berarti konsisten. Yang ketiga ada tes retest. Reliabilitas ini digunakan pada saat ingin diketahui seberapa konsisten respon dari seseorang peserta tes di waktu yang berbeda. Yang kedua itu ada sebagai koefisien stabilitas. Terus yang ketiga itu ada menggunakan satu from test dengan 2 kali sesi pengujian. Yang keempat, koefisien reliabilitas diperoleh dengan cara melakukan perhitungan korelasi antara kedua distribusi skor tersebut. Yang terakhir ada cocok digunakan untuk konstruk yang sifatnya tetap, seperti inteligensi dan kepribadian. 4 ada parallel from, jadi peserta tes diuji dengan 2 kali sesi pengerjaan tes namun dengan 2 from. Terus koefisien reliabilitas ini di hasil korelasi antara skor tes dengan pertama skor tes kedua. Terus kedua tes tersebut jika min setara, varian setara, korelasi dengan variabel lainnya. Jadi kendala parallel from ini sulit memastikan kedua tes benar-benar paralel. Yang kelima ada konsistensi internal. Jadi dua pendekatan kurang praktis karena harus disajikan dengan 2 kali. Pendekatan konsistensi internal banyak digunakan karena memiliki nilai praktis yang lebih tinggi dan juga komputatif. Koefisien konsistensi internal diawali dengan pembelahan tes dibagi menjadi beberapa bagian. 6 ada reliabilitas inter-rater. Jadi 2 orang terlebih menilai suatu atribut pada satu subjek. Terus dapat dihitung dengan formula kappa, disebut juga dengan koefisien kesepakatan. Melekat bukan pada alat ukurnya namun pada skor yang diperoleh. Hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas yaitu jumlah item, varian skor, homogenesis skor, jumlah subjek, jenis tes, daya kesukaran item, dan terakhir stabilitas kontrak. Yang kedelapan ada memakai reliabilitas tiap aspek atau keseluruhan.